Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini kita akan membahas apa arti gelar Yesus sebagai Sang Anak Allah dan Sang Anak Manusia. Dua gelar atau title yang paling sering disebut dalam Alkitab ketika Yesus bicara tentang dirinya sendiri adalah Sang Anak Manusia atau The Son of Man dan Sang Anak Allah atau The Son of God. Seringkali orang Kristen keliru menjelaskan hal ini karena Yesus mempunyai dua kodrat, ilahi dan insani. Maka ketika Yesus berkata tentang Sang Anak Manusia, kita berasumsi Yesus bicara tentang kodrat kemanusiaannya. Hal ini tidaklah tepat. Sekalipun kedua gelar Yesus, The Son of Man dan The Son of God, keduanya menunjukkan aspek ilahi dan insani dari Yesus, tetapi penekanan kedua gelar tersebut sesungguhnya terbalik dari apa yang kita lihat. Apa artinya gelar The Son of God atau Sang Anak Allah? Gelar Sang Anak Allah terdapat 46 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita. Diberikan kepada Yesus karena ketaatan dan kepatuhan Yesus kepada kehendak Bapa dan penggenapan seluruh rencana Allah, juga kesempurnaan Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat di dalam kemanusiaannya. Ini bukanlah istilah biologis, tetapi merujuk pada keselarasan kehendak Yesus dengan kehendak Bapa di dalam kemanusiaannya. Dan kita akan fokus pada arti Yesus sebagai The Son of Man atau Sang Anak Manusia. Gelar Sang Anak Manusia ini merujuk pada nubuatan Nabi Daniel, Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 14, di mana Nabi Daniel dalam suatu penglihatan dia melihat yang hidup kekal, yang disebutkan The Ancient of Days atau dia yang hari-harinya tidak berkesudahan. Ini bicara mengenai hakikat Allah sebagai Bapa yang ada di surga. Kemudian Nabi Daniel melihat seorang seperti anak manusia, di dalam bahasa Aramaik disebut dengan Bar Enash, dan kepada sang anak manusia ini diberikan segala otoritas menghakimi atas seluruh surga dan bumi. Jadi gelar Sang Anak Manusia ini merujuk kepada gelar Mesias. Kita baca ya, Yohanes 3 ayat 13. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi penglihatan Nabi Daniel di dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ini bicara mengenai kenaikan Sang Anak Manusia kembali ke surga. Jadi anak manusia adalah makhluk yang ilahi yang turun dari surga melakukan kehendak Bapa. Di dalam Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi gelar Sang Anak Manusia bukan menunjukkan kepada kehambaannya dalam rupa manusia, melainkan klaim kepada otoritas ilahi sebagai Sang Anak Manusia yang adalah Mesias itu sendiri. Di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 17 dikatakan demikian, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah Sang Anak Manusia itu? Ketika Yesus bertanya seperti ini, murid-muridnya tahu ini bukanlah anaknya Yusuf atau Maria, tetapi merupakan gelar Sang Anak Manusia yang adalah gelar Mesias di dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Lalu murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, Dia mempraktikkan otoritasnya di bumi. Di dalam Matius 12 ayat 8 dikatakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Begitu juga ketika Yesus mengampuni dosa orang. Ahli Taurat dan orang Farisi bertanya, hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni dosa. Mengapa kamu juga mengampuni dosa? Maka Yesus menjawab, tetapi hal ini dilakukan supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi gelar Sang Anak Manusia adalah gelar ilahi atau divine title yang hanya diperuntukkan untuk Sang Mesias yang satu itu. Sampai jumpa dalam video seri Menjawab Islam dalam 5 menit berikutnya. Shalom.